Mengapa beberapa orang terlihat tidak punya uang meski bekerja tanpa henti? Ini adalah pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang. Masalah keuangan bukan hanya tentang seberapa banyak uang yang dihasilkan, tetapi juga tentang bagaimana mengelolanya. Ternyata, ada beberapa kebiasaan tertentu yang dapat membuat kondisi keuangan seseorang selalu terlihat seret, meskipun mereka terus bekerja keras. Tanpa disadari, banyak dari kita yang mungkin melakukan kebiasaan-kebiasaan ini dan akibatnya kita selalu merasa kekurangan uang. Mari kita jelajahi dan pahami 10 kebiasaan tersebut, agar kita bisa menghindari jebakan keuangan yang seringkali tidak kita sadari. Nomor 1. Hidup di luar kemampuan. Hidup di luar kemampuan adalah perangkap umum yang seringkali sulit dihindari. Orang yang terlihat tidak punya uang meski bekerja tanpa henti seringkali melihat sesuatu yang diinginkan dan mengeluarkan uang meski itu di luar anggaran. Kebiasaan ini bisa membuat satu pembelian kecil cepat menumpuk menjadi gunung hutang yang sulit diatasi. Solusinya adalah disiplin dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga pengeluaran dapat dikendalikan dengan lebih bijak. Selain itu, hidup di luar kemampuan seringkali merupakan jebakan keuangan yang sulit dihindari. Ini terjadi ketika seseorang menghabiskan lebih dari yang mereka mampu, terutama untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan esensial. Ketika seseorang terus-menerus membelanjakan uang untuk keinginan yang tidak terduga, hal itu dapat dengan cepat mengakibatkan hutang yang menumpuk. Solusinya adalah dengan meningkatkan disiplin keuangan dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan cara ini, seseorang dapat mengontrol pengeluaran mereka dengan lebih bijak, memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan esensial dan menghindari pembelian impulsif yang tidak direncanakan. Nomor 2. Tidak menabung. Kegembiraan melihat saldo rekening naik pada hari gajian seringkali diikuti oleh pengeluaran besar yang tidak terkendali. Mengabaikan menabung adalah kesalahan besar yang banyak dilakukan oleh mereka yang terlihat tidak punya uang meski bekerja terus-menerus. Ketika pengeluaran tak terduga datang dan tidak ada tabungan untuk menutupinya, mereka menyadari pentingnya menabung. Mulailah menabung sedikit demi sedikit, karena ini membangun jaring pengaman untuk keadaan darurat. Selain itu, tidak menabung adalah kesalahan yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan jangka panjang. Kegembiraan melihat saldo rekening naik pada hari gajian seringkali diikuti oleh pengeluaran besar yang tidak terkendali. Mengabaikan menabung adalah kesalahan besar yang banyak dilakukan oleh mereka yang terlihat tidak punya uang meski bekerja terus-menerus. Ketika pengeluaran tak terduga datang dan tidak ada tabungan untuk menutupinya, mereka menyadari pentingnya menabung. Nomor 3. Mengabaikan pengeluaran kecil. Kebiasaan harian seperti membeli kopi, makan siang cepat saji, dan pergi ke toko untuk camilan seringkali dianggap remeh. Namun, orang yang terlihat tidak punya uang meski bekerja tanpa henti seringkali mengabaikan pengeluaran kecil ini yang jika dijumlahkan selama setahun bisa menjadi jumlah yang signifikan. Lacak dan kelola pengeluaran kecil, karena setiap sen yang disimpan adalah setiap sen yang diperoleh. Mengabaikan pengeluaran kecil adalah kebiasaan yang dapat merugikan keuangan jangka panjang. Banyak orang tidak menyadari betapa cepatnya pengeluaran kecil ini dapat menumpuk dan menjadi beban finansial yang signifikan. Contoh lain dari pengeluaran kecil termasuk langganan streaming yang jarang digunakan, biaya parkir, atau belanja impulsif di supermarket. Untuk mengatasi ini, penting untuk mulai melacak semua pengeluaran, termasuk yang kecil. Gunakan aplikasi atau catatan harian untuk mencatat setiap pengeluaran. Dengan begitu, Anda bisa melihat pola pengeluaran dan menemukan area di mana Anda bisa menghemat. Setiap penghematan dari pengeluaran kecil ini dapat diinvestasikan atau digunakan untuk tujuan keuangan yang lebih besar, sehingga membantu memperkuat kesehatan keuangan secara keseluruhan. Nomor 4. Tidak membuat anggaran. Mengelola keuangan tanpa anggaran seringkali membuat uang hilang tanpa disadari. Beberapa orang mungkin percaya bahwa anggaran terlalu membatasi atau mereka bisa mengelola uang tanpa perencanaan. Namun, orang yang terlihat tidak punya uang meski bekerja terus-menerus seringkali tidak membuat anggaran, yang membuat uang mereka hilang begitu saja. Anggaran adalah peta jalan yang mengarahkan kemana uang Anda harus pergi. Tanpa anggaran, mudah bagi uang untuk keluar begitu saja,
sehingga penting untuk menetapkan dan mengikuti anggaran yang jelas. Nomor 5. Menghindari pendidikan keuangan. Kurangnya pemahaman tentang suku bunga, investasi, dan kredit bisa sangat merugikan. Banyak orang tidak menerima pendidikan keuangan formal di sekolah dan topik ini jarang dibahas di rumah. Namun, orang yang terlihat tidak punya uang meski bekerja tanpa henti seringkali menghindari pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan kini lebih mudah diakses dengan berbagai sumber daya online seperti blog, podcast, dan kursus daring. Luangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasar keuangan untuk kesejahteraan keuangan yang lebih baik. Nomor 6. Terperangkap dalam hutang. Terperangkap dalam hutang adalah masalah umum yang banyak dialami oleh mereka yang terlihat tidak punya uang meski bekerja terus-menerus. Kartu kredit dan pinjaman menawarkan solusi cepat tetapi seringkali menyebabkan masalah jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik. Bunga menumpuk, pembayaran menjadi luar biasa, menciptakan stres finansial. Meski begitu, dengan ketekunan, disiplin, dan membuat pilihan sulit, banyak orang berhasil keluar dari hutang. Kebebasan yang datang dengan bebas dari hutang sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Nomor 7. Pembelian impulsif. Pembelian impulsif adalah kebiasaan yang bisa menguras keuangan dengan cepat. Orang yang terlihat tidak punya uang meski bekerja tanpa henti seringkali membeli barang berdasarkan keinginan sesaat daripada kebutuhan, yang seringkali menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Saat muncul keinginan untuk membeli sesuatu secara impulsif, cobalah untuk mundur sejenak dan pikirkan kembali pembelian tersebut. Lebih sering daripada tidak, dengan sedikit waktu, Anda akan menyadari bahwa barang tersebut tidak benar-benar dibutuhkan. Untuk menghindari pembelian impulsif, coba terapkan beberapa strategi berikut. Pertama, buat daftar belanja. Sebelum pergi berbelanja, buatlah daftar barang yang benar-benar dibutuhkan dan berkomitmen untuk hanya membeli barang-barang yang ada dalam daftar tersebut. Kedua, tetapkan anggaran. Buat anggaran bulanan yang mencakup semua pengeluaran penting dan alokasikan sejumlah uang untuk pengeluaran hiburan atau kebutuhan non-esensial. Tetap berpegang pada anggaran tersebut. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Anda dapat mengurangi kebiasaan pembelian impulsif dan mengelola keuangan dengan lebih baik, memastikan bahwa uang Anda digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bernilai. Nomor 8. Selalu memilih opsi termurah. Selalu memilih opsi termurah bisa menjadi kesalahan besar. Meskipun tampaknya menghemat uang, seringkali barang yang lebih murah tidak tahan lama dan memerlukan penggantian yang sering. Dalam jangka panjang, ini bisa lebih mahal daripada berinvestasi pada barang berkualitas lebih tinggi yang lebih tahan lama. Orang yang terlihat tidak punya uang meski bekerja terus-menerus seringkali melakukan kesalahan ini. Evaluasi nilai dan daya tahan pembelian Anda daripada selalu memilih yang termurah untuk penghematan yang lebih baik. Nomor 9. Menghindari diskusi keuangan. Uang sering dianggap sebagai topik yang tabu dan tidak nyaman untuk dibicarakan, terutama saat kondisi keuangan sedang sulit. Namun, menghindari diskusi tentang keuangan dapat membuat Anda terus mengalami masalah keuangan. Orang yang terlihat tidak punya uang meski bekerja tanpa henti seringkali menghindari diskusi keuangan. Berbicara terbuka dengan pasangan, keluarga, atau penasihat keuangan dapat membantu mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, dan membuat rencana masa depan. Diskusi ini penting untuk mengambil kendali atas situasi keuangan Anda. Nomor 10. Tidak menetapkan tujuan keuangan. Tanpa tujuan keuangan yang jelas, pengelolaan keuangan terasa tidak terarah seperti bepergian tanpa tujuan. Tujuan keuangan memberikan motivasi dan arah untuk mencapai kesejahteraan finansial. Orang yang terlihat tidak punya uang meski bekerja terus-menerus seringkali tidak menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Apakah itu melunasi hutang, menabung untuk rumah, atau membangun dana darurat? Memiliki tujuan ini bisa mendorong Anda untuk membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Tetapkan tujuan keuangan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, untuk melihat perbedaan besar dalam kesehatan keuangan Anda. Dengan mengenali dan mengatasi kebiasaan-kebiasaan ini, mereka yang terlihat tidak punya uang meski bekerja tanpa henti dapat mengendalikan situasi keuangan mereka dan bekerja menuju masa depan yang lebih aman dan makmur.